Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini perkenalkan nama saya Dini Latifah Damayanti dengan NIM 2306111000093. Saya dari Prodi PGSD. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura. Halo teman-teman, di sini kita akan belajar tentang gelombang bunyi. Sebelum kita lanjut ke materi, kalian harus mendengarkan suara ini. Halo teman-teman, tadi kalian sudah mendengarkan ada beberapa suara. Ada suara ayam, ada suara klakson, ada suara gitar. Nah, setiap hari kita selalu mendengar suara. Tapi, apa sih sebenarnya suara itu dan bagaimana suara itu bisa sampai di telinga kita? Yuk kita jelajahi bersama. Bunyi merupakan berasal dari getaran. Semua benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Coba perhatikan garpu tala di atas ini. Saat dipukul, garpu tala bergetar dan getarannya merambat melalui udara sehingga akhirnya sampai ke telinga kita. Udara di sekitar garpu tala menjadi rapat renggang. Itulah yang kita sebut gelombang bunyi. Mari kita coba eksperimen kecil. Menurut kamu, apakah bunyi bisa merambat di ruang hampa? Betul, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada udara sebagai perantaranya. Gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal. Apa maksudnya? Pada gelombang ini, getaran partikel bergerak sejajar dengan arah rambat gelombang. Nah, sekarang kalian coba lihat selingki ini. Saat kita tekan dan lepaskan, bagian selingki yang rapat bergerak ke depan itu mirip seperti cara bunyi merambat. Bunyi juga termasuk gelombang mekanik, karena bunyi membutuhkan medium untuk merambat, dan juga bunyi tidak dapat merambat apabila di ruang yang hampa. Halo, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, ayo kita nyanyi bersama-sama terlebih dahulu ya, agar kita lebih bersemangat lagi. Kita akan nyanyi lagu Sifat dan Bunyinya. Ayo kita belajar sifat-sifatnya bunyi. Bunyi bisa dipantulkan ke segala arah. Bunyi dapat merambat melalui media. Bunyi bisa dibiaskan. Media digunakan ada 3 macamnya. Pertama benda padat, kedua benda cair, kemudian yang ketiga yaitu benda gas. Itu semua media perambatan. Itu semua media perambatan. Wow, tepuk tangan buat kalian. Kalian kompak sekali nyanyinya. Setelah ini kalian akan menyaksikan materi selanjutnya. Semoga tetap bersemangat ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Nah, yang pertama adalah bunyi memerlukan medium. Kita bisa mendengar teman berbicara karena udara membawa getaran bunyi ke telinga. Tanpa udara, bunyi tidak sampai. Kalau udara dihilangkan, bel tetap bergerak, tetapi suaranya hilang. Artinya, bunyi memerlukan medium. Nah, untuk sifat yang kedua adalah bunyi dibantulkan. Nah, ketika kita berteriak di tebing ataupun di ruangan besar, suara kita itu dapat kembali ke telinga. Jika suara kembali setelah jeda itu disebut dengan gema. Tetapi jika suara kembali tapi hampir menyatu dengan suara asli itu disebut dengan gaung. Nah, untuk sifat yang ketiga adalah bunyi dapat diserap. Beberapa benda seperti busa, tirai tebal, atau karpet itu dapat menyerap bunyi sehingga ruangan itu tidak bergema. Nah, sekarang coba kalian tulis di komen gambar mana yang menunjukkan contoh pantulan bunyi. Nah, untuk sifat bunyi yang selanjutnya adalah pembiasan bunyi. Bunyi itu dapat membelok ketika melewati
lapisan udara yang berbeda suhu. Nah, contohnya adalah pada pagi hari suara kokok ayam itu terdengar lebih jelas ya, karena bunyi itu dibiaskan mendekati permukaan tanah. Kemudian ada juga pada saat malam hari suara kendaraan itu lebih terdengar atau terdengar lebih keras ya. Karena apa? Karena suhu udara itu berbeda dan membiaskan bunyi tersebut. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah bunyi dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Nah, karena bunyi itu bisa membelok saat melewati celah atau mengelilingi penghalang. Contohnya, seperti saat kamu masih bisa mendengar suara temanmu meskipun itu di balik tembok, itu termasuk pelenturan bunyi. Kemudian, saat suara musik dari ruang sebelah itu tetap terdengar, padahal pintunya itu sudah terbuka sedikit. Nah, contohnya juga ada, misalnya ini suara azan itu dari masjid tetap terdengar meskipun ada banyak sekali bangunan yang ada di sekitarnya. Itu juga termasuk bunyi mengalami pelenturan. Lanjut ya teman-teman, di sini kita akan belajar tentang frekuensi dan amplitudo. Sekarang coba apa sih frekuensi itu? Ada yang bisa sebutin? Kalau kalian bisa, coba ya tulis di komen. Jadi, frekuensi adalah jumlah getaran setiap detik. Semakin cepat benda bergetar, semakin tinggi nadanya. Contohnya apa sih? Jadi, contohnya adalah senar gitar yang tipis itu menghasilkan nada yang lebih tinggi. Sedangkan senar yang tebal itu menghasilkan nada yang lebih rendah. Sekarang adalah amplitudo. Amplitudo itu apa sih? Jadi, amplitudo adalah besar kecilnya getaran. Semakin besar amplitudo, suara itu terdengar lebih jelas. Jika amplitudonya kecil, suaranya lebih pelan. Nah, contohnya adalah saat kalian memainkan gendang. Gendang itu apabila kalian pukul dengan kuat, itu kulitnya akan bergerak lebih lebar. Nah, gerakan yang lebih lebar itu disebut dengan amplitudo besar. Jadi, suara gendang yang kalian pukul dengan kuat, itu suaranya akan menjadi keras. Nah, apabila kalian memukul gendang itu dengan pukulan yang pelan, kulit gendangnya itu akan bergerak sedikit saja. Nah, gerakan yang kecil itu disebut sebagai amplitudo kecil. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensi. Yang pertama ada infrasonik. Infrasonik merupakan frekuensi di bawah 20 Hz. Nah, frekuensi ini tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi bisa didengar oleh hewan. Contohnya seperti jangkrik dan gajah. Nah, untuk yang kedua ada audisonik. Audisonik ini merupakan frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, frekuensi ini merupakan rentang frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Nah, untuk yang ketiga merupakan ultrasonik. Ultrasonik merupakan frekuensi di atas 20.000 Hz. Nah, ini tidak dapat didengar manusia, tetapi bisa didengar oleh hewan seperti kelelawar, kemudian lumba-lumba. Nah, sekarang perambatan bunyi itu dapat dilakukan dengan berbagai medium. Bunyi itu dapat merambat melalui padat, cair, dan gas. Yang tercepat adalah melalui benda padat, kemudian cair, dan yang paling lambat melalui gas. Sekarang, jika kamu mengetuk meja, temanmu itu bisa merasakan getarannya lebih cepat dibandingkan mendengar suara melalui udara. Nah, nelayan itu juga bisa memanfaatkan perambatan bunyi dalam air dengan menggunakan sonar itu untuk mengetahui kedalaman laut atau mencari ikan. Nah, kalau kalian mendengar suara orang, kemudian suara burung, atau suara klakson mobil, itu artinya bunyi sedang merambat melalui udara. Nah, udara adalah gas, jadi itu contoh bunyi yang merambat dari gas. Nah, gelombang bunyi itu juga memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kapal itu menggunakan sonar untuk navigasi, kemudian rumah sakit menggunakan USG untuk melihat kondisi di dalam tubuh, kemudian lumba-lumba dan kelelawar itu menggunakan bunyi untuk mengetahui posisi benda. Nah, hal ini tuh juga disebut sebagai echolocation. Kemudian alat musik juga menghasilkan bunyi dengan menggetarkan bagian tertentu, seperti gitar itu menggetarkan senarnya, kemudian membran atau udara. Menurutmu, pada gambar ini bunyi itu merambat melalui apa ya? Air, udara, atau benda padat? Coba kalian tuliskan jawaban kalian di bawah komen ini.
Wah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali hal. Kita tahu bahwa bunyi itu berasal dari getaran, bunyi merambat sebagai gelombang longitudinal, bunyi memiliki frekuensi dan amplitudo, dan juga bunyi itu membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang bunyi itu banyak sekali digunakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita akhiri, ada tantangan untuk kalian. Carilah 3 contoh bunyi di rumahmu, tuliskan dari mana bunyi itu berasal dan apa yang bergetar. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya. Bye! Semangatnya sudah